Terdakwa penyalahguna narkotika kelas kakap yakni Kermin Siin dan anak buahnya, Diki Renaldi dan Sutrisno, divonis berbeda pada sidang putusan yang digelar pada Kamis siang. Ketua Majelis Hakim Rizwan Supartawinata meyakini para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1. Kermin dan Diki dikenakan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan 6 bulan serta denda lebih dari 1 miliar. Sementara Sutrisno dikenakan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan dijatuhi hukuman penjara 4 tahun 6 bulan serta denda lebih dari 1 miliar. Vonis tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum Kejati Bengkulu. Kermin dengan pidana 15 tahun penjara, 12 tahun penjara kepada Diki dan 5 tahun penjara pada Sutrisno. Diki Merisa, kuasa hukum Kermin Siin mengatakan bahwa putusan tersebut sesuai dengan prediksinya, di mana kliennya tidak terbukti bersalah pada pasal 114 seperti tuntutan jaksa sebelumnya. Adapun hal yang meringankan untuk terdakwa Kermin, yakni tidak ada bukti meyakinkan terdakwa melakukan pengedaran narkoba. Dan saat penangkapan barang bukti narkoba tidak dipegang oleh kliennya dan Kermin ditangkap saat sedang makan pecel lele. Terhadap putusan untuk langkah berikutnya apakah akan banding atau menerima, Diki mengaku menunggu sikap jaksa penuntut umum karena di persidangan jaksa hanya diam. Kami masih mikir-mikir dulu, tapi kalau jaksa penuntut umum sepertinya banding, tapi kan juga tadi tidak diucapkan di depan persidangan. Jadi kalau misalnya jaksa banding, tentunya dari pengacara ikut banding juga. Kami akan membuat kontra banding. Kalau jaksa banding, kami akan membuat kontra banding. Ini vonisnya di bawah tuntutan gitu? Ya, alhamdulillah di bawah tuntutan karena sesuai dengan nota pembelaan kami tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum yang menuntut 114. Dan alhamdulillah nota pembelaan kami dijadikan pertimbangan majelis hakim dan majelis hakim sependapat dengan kami bahwa Kermin terbukti bersalah dengan tindak pidana 112, melanggar pasal 112 ayat 2. Ayat 2-nya. Di sisi lain, terdakwa Sutrisno dalam persidangan menerima atas putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dan hal meringankan untuk Sutrisno meskipun memegang barang bukti narkoba berupa sabu, namun tidak ada bukti bahwa barang tersebut akan diedarkan sehingga hanya diterapkan pasal kepemilikan narkoba. Yang meringankan Sutrisno itu sebenarnya bukan juga pelaku atau perantara untuk mendapatkan narkotika ya, hanya tujuannya bersilaturahmi di tempat si terdakwa Kermin, tapi ada telepon kemudian ada titipan dari seseorang yang seseorang itu yang itu. Jadi kalau klien kita ini cuma memegang aja saya gitu. Iya. Maka dia ditetapkan sebagai tersangka itu ya. Muhammad Angka, BETV melaporkan.